Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita pagi ini tafsir Juz Amma, kita sampai di surat At-Takatsur sampai kepada firman-Nya kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun. Sebelum kita baca ini sedikit mengingatkan tentang pentingnya pelajaran Al-Quran. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili, Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Quran. Fa'innahu, karena Al-Quran itu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an, akan datang nanti pada hari kiamat syafi'an, untuk menolong li ashabihi, terhadap ashabnya. Ashab itu sering diartikan sohib. Biasanya sohib itu kalau bahasa Indonesia itu teman akrab, orang dekat. Biasanya orang akrab atau dekat itu kalau ada kecintaan padanya. Tak mungkin orang itu akrab dengan yang dibenci, ya. Maka Al-Quran itu nanti akan datang untuk menolong ashabnya, sohibnya Al-Quran. Apa kalau kita artikan? Teman akrabnya Al-Quran. Maka ditafsirkan oleh para ulama, yang dimaksud teman akrabnya Al-Quran, orang yang selalu membaca dengan rutin, dibaca dengan rutin, minimalnya itu sekali dalam sehari, baru menjadi ashab. Kemudian mempelajari, mentadaburi makna-maknanya, kemudian mengamalkan. Nah, di hadis lain mengamalkannya. Barang siapa yang membaca dan mengamalkannya, itu yang dimaksud Ashabul Quran. Atau di hadis lain dikatakan Ahlul Quran. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran di insyaallah surat Al-Haqqah. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Surat apa itu? Wa ummihi wa abi abasa. Di dalam surat Abasa. Di dalam surat Abasa Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari itu seseorang lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, dari bapak dan dari ibu dan bapaknya. Artinya ketika itu orang terdekat pun, ketika semua manusia membutuhkan pertolongan, orang yang semestinya menolong dia lari karena takut dimintai pertolongan. Kondisi manusia dalam genting yang sangat, matahari dekat dengan kepala,
air peluh, ada yang sampai lututnya, sampai lehernya, sampai hidungnya karena panasnya. Lapar, haus, matahari di atas kepalanya. Maka berlarian manusia sudah tidak menghiraukan kerabatnya, anaknya, orang tuanya. Tapi di sana ada yang siap menolong, datang. Siap menolong orang yang lagi sangat membutuhkan pertolongan. Siapa itu? Al-Quran. Di dalam riwayat lain disebutkan Al-Quran itu datang oleh Allah dibentuk manusia yang wajahnya agak pucat. Datang kemudian berkenalan, aku adalah Al-Quran yang dulu telah menghalangi engkau dari tidur malam. Di sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan radhiyallahu anhu bahwa para sahabat itu di pagi hari itu kelihatan wajahnya pucat. Kenapa? Baca Quran malam. Ya, sahabat sampai seperti itu karena menginginkan tadi persiapan menghadapi gentingnya hari kiamat. Yang mereka butuhkan apa? Pertolongan. Karena saudara tidak bisa, istri, ustadz, saudara, bapak ibu tidak bisa. Allah sendiri mengatakan yauma yafirrul mar'u min ahi. Pada hari itu lari seseorang dari saudaranya, dari bapaknya, ibunya. Tapi ada penolong ternyata, yaitu apa? Al-Quran. Maka dari itu hendaknya setiap kita berusaha, berupaya menjadi sahibnya Al-Quran, supaya nanti mendapatkan pertolongan ketika menghadap Allah. Sahib Al-Quran juga bukan hanya rutin membaca, karena namanya sahib itu cinta tadi ya, mencintai. Maka kalau cinta, namanya cinta itu, apalagi mabuk cinta bahasanya. Biasanya orang yang mabuk cinta itu gak enak tidur, gelisah. Ingin apa? Ya, jadi cirinya orang cinta itu banyak nyebut yang dicintai. Makanya kalau orang cinta kepada Allah, banyak apa? Zikir, zikrullah. Senang, kalau nyebut Allah itu senang. Bahagia hatinya. Yang kedua, cirinya orang cinta itu ingin selalu dekat. Ya, ingin selalu dekat. Jadi dia gelisah. Oh, ini waktunya baca Al-Quran, kok masih di ladang, masih di pasar. Waktunya baca Al-Quran, kok masih selimutan. Jadi selimut itu sudah nggak enak, selimutan. Kenapa? Rindu kepada sahibnya. Mari kita usaha memunculkan rasa cinta kepada Al-Quran. Karena kata ulama salaf, tanda orang yang cinta kepada Allah mencintai Al-Quran. Jadi pertama, jadi penolong nanti. Ketika kita sangat butuh pertolongan di menghadapi ngerinya, dahsyatnya hari kiamat. Belum lagi maknanya kalau kita mengerti makna yang kita baca. Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fih." Pertama, Al-Quran itu sebagai petunjuk. Bagaimana orang bisa mengambil petunjuk dari Al-Quran kalau tidak ngerti?
Al-Qur'annya bilang ke barat, dia ke timur. Oh, enggak ngerti. Ya. Kemudian yang kedua, artinya untuk bisa menjadikan Al-Quran jadi petunjuk, menunjukkan orangnya kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi, menunjukkan kepada sesuatu yang membahayakan agar ditinggalkan, itu kalau ngerti. Yang kedua, dengan mengerti maknanya itu akan muncul sinar, cahaya, nur. Allah berfirman, "Awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuron." Kami jadikan Al-Qur'an itu penghidup dan cahaya. Yang dimaksud cahaya di situ di tafsirnya adalah cahaya taufik, cahaya hidayah. Allah yang membimbing orang itu, memberi taufik kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Itu dengan apa? Dengan mengerti maknanya. Kemudian Al-Quran juga tadi sebagai hidayah, kedua cahaya, ketiga menambah iman. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal, "Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana." Ketika dibacakan kepada mereka ayat Allah, bertambah keimanannya. Nah, saya baca tiap hari kok enggak nambah-nambah. Nah, itu masalahnya di enggak ngertinya ya. Kayak jenengan berteman akrab dengan orang Inggris. Ya Pak Gun. Wong enggak ngerti Inggris, enggak ngerti bahasa Inggris. Teman akrabnya orang Inggris. Dia minta weci, sampean bawakan teh. Oh, enggak paham. Nah, apakah bisa nambah iman? Apakah bisa memunculkan cahaya? Apakah bisa menjadi petunjuk? Itu tidak bisa kecuali harus mengerti apa yang dibaca. Apakah kemudian muncul kecintaannya tadi? Resah ketika tidak membaca Al-Quran. Apakah bisa? Nggak bisa. Bisanya rindu, cinta. Itu kalau dia ngerti. Masya Allah tadi. Satu ayat dia baca, satu ayat dia pelajari, dia pahami. Itu muncul kerinduan untuk memahami ayat berikutnya. Itu sifat Al-Quran. Mukjizatnya Al-Quran seperti itu. Berikutnya bahwa Al-Quran itu menjadi penenang jiwa, penenang bahagia, penenang hati manusia. Allah berfirman, "Alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Orang-orang beriman itu hatinya tenang dengan zikrullah, yaitu Al-Quran. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan zikrullah hati itu menjadi tenang. Nah, kalau baca Al-Quran kok nggak tenang-tenang, nah itu masalahnya nggak ngerti yang dibaca. Belum lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Surah, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan." Kata Allah Subhanahu wa taala, demikian kami wahyukan kepadamu Muhammad ruhan. Apa? Ruh. Nah, jadi Al-Quran itu oleh Allah dikatakan sebagai apa? Ruh. Ruh ini untuk menghidupkan apa? Ruh. Ya, manusia itu terdiri dari badan dan ruh, jiwa, hati. Nah, maka hati itu sama persis dengan badan. Sebagaimana badan butuh makan, butuh minum, butuh penjagaan, butuh pengawasan,
butuh pemeliharaan. Demikian juga hati. Badan itu kalau nggak makan lapar, kalau nggak minum haus. Demikian juga hati. Badan itu ketika kurang makan lapar. Kalau terus nggak dikasih makan sakit. Demikian juga hati. Badan itu kalau dibiarkan tidak dikasih makan, tidak minum, setelah sakit apa? Mati. Demikian juga apa? Hati. Maka hati itu persis sama dengan badan. Dan ketika badan itu sehat, dia makannya lahap. Ini enak, mau sehat, ya. Tapi kalau badan sakit, nah, pisang goreng nggak enak, ya. Sate nggak enak. Kenapa dia? Sakit. Demikian juga hati. Kalau sakit, Al-Quran nggak enak. Males baca Quran. Sunnah nggak enak. Enakan bid'ah. Seperti orang sakit itu, kalau badan sakit malah kadang menginginkan sesuatu yang membahayakan dirinya. Aku kok kepingin rokokan dia misalnya. Karena sakit dia. Atau pingin apa sesuatu yang membahayakan dirinya. Demikian juga hati. Maka kalau ada orang enggan, malas membaca Al-Quran, itu karena kondisi hatinya sedang sakit. Nah, maka yang paling perlu diperhatikan, diutamakan, itu hatinya. Sementara kan kebanyakan orang lebih banyak memperhatikan apa? Badannya. Hatinya kurang diperhatikan. Padahal kondisinya sama. Bahkan perhatian kepada hati itu lebih tinggi daripada perhatian kepada badan. Artinya apa? Misalnya badannya mati. Hatinya masih bagus, selamat. Dia selamat enggak? Selamat. Beda kalau terbalik. Terbalik gimana? Badannya sehat, hatinya mati. Maka itu dia telah mati sebelum mati. Di mana Allah terangkan di surat Al-An'am 122. Allah berfirman, "Awaman kana maitan," kata Allah. Apakah orang yang telah mati? Nah, dikatakan oleh Allah mayit itu. Orang yang telah mati. Fa'ahyainahu, kemudian kami hidupkan dengan Al-Quran. Dihadirkan oleh Allah ke majelis ilmu. Untuk apa dihadirkan ke majelis ilmu? Itu ketika kita hadir di majelis ilmu, mendengarkan ayat-ayat dan hadis, itu kita sedang kayak marung kayak gitu loh. Ya, sedang apa? Ngasih makan hati, ngasih makan jiwa. Bahkan kata Imam Ahmad rahimahullah, kebutuhan hati terhadap makanan itu melebihi kebutuhan badan terhadap makanan. Nah kalau badan itu mungkin sehari itu 2 kali, 3 kali itu sudah cukup. Tapi kalau hati itu kata beliau butuh ilmu, butuh makan, butuh ilmu setiap saat. Setiap saat. Hanya kalau kita lihat sejarah ulama-ulama besar, rata-rata sehari lebih dari 10 ngaji. Kita kan orangnya betah lapar ya. Ngajinya seminggu sekali. Kuat kita nih. Nah. Tahan apa? Padahal kita kalau nggak merasa lapar, ya memang masalah di hatinya ya. Karena orang-orang rindu dahulu kayak gitu. Contoh terutama ketika sholat, itu membaca Al-Quran terbaik ketika sholat. Yang bisa merasakan nikmatnya itu Rasulullah SAW. Padahal itu apa yang beliau baca, saking asiknya itu membahayakan. Membahayakan apa? Badannya. Tapi itu nggak peduli Rasul. Dan Rasul SAW bukan membaca Al-Quran asik di situ berat berpisah dengan sholat. Bukan karena
takut bukan karena takut disiksa, karena beliau sudah meyakini, sudah tahu dosa-dosanya diampuni. Ya, yang lalu, yang sedang. Kenapa sih seperti itu? Tidak ada yang mengalahkan beliau. Maka beliau mengatakan, afala akuna abdan syakura. Aku ini karena bersyukurnya, senang saking cintanya kepada Al-Quran. Jadi Al-Quran itu ruhnya jiwa, ruhnya ruh. Maka kalau orang jauh dari Al-Quran, itu akan sakit. Jiwanya sakit. Nah, seperti orang yang tidak mau makan. Orang tua anaknya gak mau makan, dibawa ke puskesmas. Ditanya ke dokternya, ini gak mau makan dok. Tapi kalau gak mau ngaji, cuek aja, hatinya gak dipedulikan, tapi badannya aja. Ini gak bijak orang tua seperti itu ya. Atau orang tua ngasih makan yang gak ori, dikasih makanan-makanan yang banyak pengawetnya ya. Banyak obat-obat yang membahayakan. Apa yang membahayakan penyakit hati, makanan hati, ya itu bid'ah, syahwat dan subuhat, itu penyakitnya. Makanya banyak orang suka ya. Kalau yang ori itu orangnya sehat. Kalau makanan hatinya itu ori itu yang mana? Yang dari Rasulullah dan para sahabat itu makanan hati yang ori. Tapi karena sekarang orang nggak mau ngambil di sumbernya, sukanya ngambil di mana? Aliran, di hulu, yang sudah kecampuran sembarang itu Pak ya. Akibatnya semua baik, semua enak, harus ketagihan kayak gitu. Nah, jadi ini mengingatkan tentang pentingnya kita mencintai Al-Quran. Supaya apa? Kita menjadi hamba yang ditolong oleh Allah ketika menghadapi dahsyatnya hari kiamat. Lebih dari sekali dalam sehari itu bagus. Habis Isya, misalnya habis Maghrib, nunggu Isya, baca Al-Quran. Minimal kan 1 huruf 10. Kalau 1 lembar itu kan banyak sekali, kita tidak bisa ngitung. Nah, dibuat hati ini senang. Daripada ngobrol kemana-mana ngabisin waktu, nggak ada manfaatnya. Bahkan ngobrol itu bukan hanya nggak ada manfaatnya, merusak apa? Hati, membuat hati itu gelap. Nah, kita lanjutkan tafsir surat ini. Ini menjelaskan tentang orang yang suka mengumpulkan harta ya, at-takasur ya. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Sawfa ta'lamun ay sawfa ta'lamuna akibata amrikum. Kalian akan tahu nanti akibat urusan kalian. Idza raja'tum ilal akhirati, ketika kamu kembali ke akhirat. Dan kita ini sedang kembali, ya. Kita ini sedang mendekat kemana? Ke akhirat. Itu lihat detiknya jam itu. Itu kan sedang mengurangi diri kita atau mendorong diri kita ke akhirat. Wa anna hadzal takasura, bahwa takasur ini
la yanfa'ukum. Karena ini peringatan kepada orang yang sampai lalai akhiratnya karena ingin menumpuk, memperbanyak. Takasur itu memperbanyak. Dikatakan memperbanyak itu kalau melebihi dari hajatnya. Hajatnya berapa? Itu sebenarnya sudah ada batasan-batasannya. Kalau makan 3 kali, ya. Oh, saya ingin makan 5 kali, 6 kali, ya itu takasur. Rumah sudah ada. Aku ingin bikin rumah lagi, lah buat apa? Nah, itu namanya takasur. Baju sudah sak lemari, sandal juga sudah 1 rak. Itu takasur. Yang seperti itu kamu akan tahu nanti tidak akan memberi manfaat. Takasur itu. Wa qad jaa fil hadisi, telah datang hadis. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fima rawahu Muslim, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yaqulu Ibnu Adam, berkata Ibnu Adam, mali, mali, hartaku, hartaku. Artinya dia bangga dengan harta. Yakni yatafakharu, yaftakhiru bihi. Dia bangga. Nah, yaftakhiru, bangga. Walaisa laka min malika, tidaklah dari hartamu itu illa ma akalta fa'afnaita. Tidaklah itu termasuk hartamu kecuali apa yang kamu makan kemudian hilang. Bahkan setelah dibuang itu noleh aja enggak mau, Pak. Ya. Au labista fa'ablaita, atau pakaian yang kamu pakai kemudian lusuh. Au tasaddaqta fa'andaita, atau yang telah kamu sedekahkan kemudian berlalu. Wal baki, maka selain sisa dari yang kamu makan, sisa dari yang kamu pakai, atau sisa dari yang kamu sedekahkan. Kalau makan dan pakaian mungkin karena kita terpaksa ya beli. Sedekah biasanya berat orang. Maka itu yang hakikat dari hartamu, kata Rasul. Rasul mengatakan, walaisa laka min malik. Bukankah hartamu itu kecuali yang kamu makan, yang kamu pakai, yang kamu sedekahkan. Wal baki, maka sisanya, kata beliau, sisa dari yang kamu makan, yang kamu pakai, yang kamu sedekahkan, tarikuhu li ghairika. Kamu tinggalkan untuk selainmu. Yang lalu telah kita baca hadisnya ya. Orang tanda akhir zaman itu banyak orang mencintai apa? Harta waris daripada hartanya sendiri. Wa hadza huwal haq, inilah yang benar. Amwaluna alladzi baina aidina, harta kami yang ada di hadapan kita, imma annakulaha, pertama harta kita itu yang kita makan, fatafna, kemudian hilang. Wa imma annalbisaha fatabla, atau yang kita pakai kemudian lusuh. Wa imma annatasaddaqa biha fa namdaiha wa takunu amamana yaumal qiyamah. Sementara kita ini sedang menghadapi hari kiamat. Di hadapan kita ada hari kiamat. Wa imma annatrukaha li ghairina, bisa jadi harta sisa makan dan pakaian itu kita tinggalkan untuk selain kita. La yumkin an yahrujal mal alladhi bi'aidina an hadhil qismatir rabi'ah. Tidak mungkin harta itu dikeluarkan kecuali 4 macam ini. Apa 4 macam? 1, apa tadi? Apa Pak Mayer? Pakaian. Kedua,
makan. 3, sedekah. 4, ahli waris. Ya, insyaallah. Dan jadi nambah iman dan takwa kita. Tidak ada yang kelima, jadi 4 ini pembagian harta. Kalla saufa ta'lamun, kata Allah. Ai saufa ta'lamuna akibata amrikum. Pasti kalian akan tahu akibat perkara kalian bitakasuri. Itu ketika kalian at-takasur. Takasur itu tadi melebihi dari hajat. Kalau Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq, kakak dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau ngitungnya harian. Jadi kalau sehari ini butuh 1 kilo, kalau dia ada 1,5 kilo, maka yang setengahnya dikeluarkan. Nah, kalau orang sekarang kan sampai cucuku nanti gimana? Sampai anak cucunya dipikir. Padahal anaknya sudah dokter, sudah jadi-jadi, sampai gak ngurus orang tuanya. Karena anaknya sibuk urusan dunianya. Alladzi alhaqum anil akhirah. Pasti kalian akan tahu akibat perkara kalian yaitu at-takatsur. Yang itu melalaikan kalian dari akhirat. Nah, maka orang cerdas itu, kata Rasul, orang yang selalu ingat kepada akhirat dan mempersiapkan diri menghadapi akhiratnya. Summa kalla saufa ta'lamun. Diulang lagi oleh Allah, kemudian pasti kamu akan tahu. Wa hadhil jumlatu, ayat ini takkidun, ini penegasan supaya kuat ilmu itu masuk ke dalam hatinya. Nah, sehingga muncul sikap-sikap yang amalan-amalan yang diridhai oleh Allah. Takkidun lirrad'i, penegasan untuk memperingatkan, marrotan saniyatan, sekali lagi. Tadi kan sudah di atas. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin, kalau kamu tahu dengan ilmu yakin. Jadi ilmu itu ada 3. Pertama, ilmu yakin. Seperti penjelasan ini, ilmu yakin. Kemudian yang kedua yang lebih tinggi, ainul yakin. Ya, ain itu mata. Di sana ada madu misalnya. Oh ya. Kemudian, ayo kalau mau ikut. Oh lihat, setelah lihat itu namanya apa? Ainul yakin. Kemudian ambil sendok. Ambil sendok, dituang ke sendoknya ini. Ini madu. Setelah ngerasain minum madu namanya apa? Apa? Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Masya Allah, Pak Mayer. Nah, itu hakul yakin. Yakni hakon, pasti. Lau ta'lamuna ilmal yakin, kalau kamu mengerti dengan ilmu yakin, maksudnya keyakinan atau ilmu yang mendalam sampai mencapai hati yang terdalam. Karena tidak semua ilmu itu masuk di hati, karena ilmu itu cahaya dari Allah. Allah akan berikan kepada siapa yang Allah pilih. Makanya banyak orang ngerti, paham, tapi tidak sampai di hatinya. Kalau sudah sampai di hatinya nanti jadi iman. Nah, kalau harta oleh Allah diberikan kepada orang yang Allah cintai dan orang yang Allah benci. Bahkan kebanyakannya orang yang Allah musuhi, Allah benci, lebih sukses dunianya, ya. Karena itu surga mereka.
La'araftum, pasti kamu akan mengetahui. Kalau kalian benar-benar ngerti, pasti kamu tahu. Annakum fi dolalin, bahwa kamu ini dalam kesesatan. Siapa ini? At-takasur itu ya. Sibuk urusan dunia sampai gak sempat ngaji. Sampai akhirannya terbengkalai, itu sesat. Nah, walakinnakum, hanya saja kalian la ta'lamuna ilmal yakin, karena kamu enggak mengerti dengan ilmu yakin. Santui ke bahasa sekarang, santai-santai, enggak merasa butuh. Gampang, nanti saja. Namanya taswif. Taswif itu saufa ini loh. Nanti gampang. Li'annakum ghafiluna, karena kalian itu ghafilun. Apa ghafilun? Lalai. Lahun itu juga lalai maknanya. Cuma bahasa Indonesianya yang kurang. Biha di dunia, kamu lalai di dunia ini. Apa yang melalaikan? At-takasur. Ya. Walau alimtum ilmal yakin, kalau kalian mengerti dengan ilmu yakin, la'araftum, pasti kalian tahu, annakum fi dolalin, bahwa kamu dalam kesesatan. Yang susah orang itu enggak nyadar kalau dirinya sesat. Kalau sadar dirinya sesat, dia akan segera taubat. Ya. Nah, orang enggak tahu aib dirinya itu yang masalah. Enggak tahu di mana kekurangan saya, enggak tahu. Wah, itu masalahnya. Wa fi khotoin azhimin, kamu akan tahu bahwa kamu dalam kesalahan yang fatal. Summa qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, la tarawunnal jahim, kalian pasti akan melihat jahim. Summa la tarawunnaha ainal yakin, ini ainul yakin, ya. Dan pasti kalian akan melihat dengan ainul yakin, dengan kedua matamu. La tarawunna, ini kalau diartikan, diterjemah itu, pasti kamu akan melihat. Ada dua penegasan di sini. Pertama lamnya ini, lam taukid. Kemudian ada nun bertasdid, itu juga bermakna nun taukid. Pasti kalian akan melihat hadhil jumlatu mustaqillatun. Ayat ini mustaqillah. Jadi mengartikannya kalau membaca juga la tarawunnal jahim, seperti itu. Laisat jawabu lau, bukan jawabannya lau. Lau ini. Lau ini. Kalau lau kan diartikannya ini sekiranya. Pasti sekiranya kalian mengetahui dengan ilmu yakin, pasti kalian akan melihat jahim. Bukan seperti itu maknanya. Kalau kalian mengerti dengan ilmu yakin, kalian akan melihat jahim. Maknanya tidak seperti itu. Makanya kata beliau, ini bukan jawabannya lau. Sekiranya kalian mengerti, pasti kalian melihat jahim. Nah, itu bukan jawabannya lau. Walihada yajibu alal qari'i, dari itu wajib bagi yang membaca ayat ini, an yakifa inda qawlihi kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Jadi harus berhenti di sini. Jangan dilanjutkan ke sini, ke la tarawunnal jahim. Karena nanti maknanya rusak. Wa nahnu nasma'u katsiran minal a'immah. Kami banyak mendengar para imam. Yusalluna fayaqulun. Mereka sholat, kemudian membaca kalla lau ta'lamuna ilmal yakin la tarawunnal jahim. Kalau dibaca seperti itu, pasti kalau kalian mengerti dengan ilmu yakin, pasti kalian akan melihat jahim. Nah, seperti itu kan sepertinya enggak masalah ya. Tapi lihat terusnya.
Wa hadzal wasal, penyambungan ini imma ghaflatun minhum wa nisyanun. Penyambungan ini bisa jadi disebabkan karena kelalaian imam itu atau karena imamnya lupa. Kalau orang Arab ini, kalau kita memang gak ngerti apa maknanya. Bu sambung, bu enggak, wis pokoknya enak. Wa imma annahum lam yata'ammalul ayah, atau dia memang enggak perhatian pada ayat maknanya itu, enggak mengerti perhatian. Jadi kalau ada imam, ada makmum. Yang perhatian ke makna itu makmum. Kalau imam perhatiannya kemana? Bacaannya. Nah, nanti selesai diingatkan sama makmumnya. Loh, kok disambung, Pak Imam? Nah. Wa imma annahum lam yata'ammalul ayah, bisa jadi dia enggak memperhatikan ayatnya haqqat ta'ammuli, dengan sebenar-benarnya. Wa illa law ta'ammaluha, kalau dia mau berpikir dengan haqqat ta'ammuli, dengan sebenar-benarnya memahami yang dia baca, lawajadu annal wasal, dia akan mendapati bahwa menyambung dengan latarawunnal jahim yufsidul makna, merusak makna. Sebentar sampai sini kita enggak loh, rusak apanya? Mana yang rusak? Cik Tian, mana yang rusak? Coba ini tak ulang. Pasti kalau kalian mengerti dengan ilmu yakin, pasti kalian akan melihat jahim. Mana rusaknya? Gak dapat ya? Nah, maka ulama, Masya Allah, ilmunya dalam, bersih mereka. Idza qala lakalla law ta'lamuna ilmal yakin latarawunnal jahim. Kalau kamu baca lanjut, tidak berhenti di ilmal yakin. Ini kan sara ru'yatul jahim, berarti kamu melihat jahim itu masrutun bi ilmihim, disyaratkan dengan ilmu. Kalau kamu tahu bahayanya takasur, kamu akan melihat jahim kayak gitu. Padahal tidak seperti itu. Wa hadza laisa bisahihin. Yang seperti ini tidak benar. Lidzalika yajibu at-tanbih, dari itu wajib diingatkan Pak Imamnya itu. Pak Imam, itu salah bacanya. Wat-tanbihu lihada man sami'a ahadan yaqra'u kalla law ta'lamuna ilmal yakin latarawunnal jahim. Barang siapa yang mendengar imam membaca seperti itu, diingatkan. Cuma kadang imamnya pede ya. Loh, sampean pernah mondok ah? Gitu kan harus keder dulu. Loh, lek gak mondok apa wong sampean salah gitu kan. Jangan mau kalah Pak Mayer ya. Wong salah, mana salahnya? Nih diterangkan. Yunabihu yaqulu lahu, katakan, ya akhi, wahai saudaraku imam. Hadzal wasalu, penyambungan ini yuhamu, bisa menyebabkan fasadul makna. Penyambungan ini merusak makna. Fala tasil waquf, jangan kamu sambung, berhentilah di sini. Ilmal yakin. Awalan li'annaha ra'su ayatin, karena ini ra'su ayat, sudah berhenti di sini. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin, itu sudah berhenti. Itu namanya ra'sul ayat. Wal masru, dan yang disyariatkan ketika baca Al-Quran, an yakifal insanu inda ra'si kulli ayatin. Jadi sunnahnya baca Al-Quran itu berhenti di setiap akhir ayat. Nah,
Banyak hadis-hadisnya. Aisyah juga menjelaskan Rasulullah kalau baca Al-Quran berhenti setiap ayat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Itu sunnahnya. Tapi saya senangnya, enaknya kalau tak sambung. Ya, tapi kehilangan sunnahnya. Kayak gitu. Tidak mengikuti apa? Sunnah. Nah. Apa dosa? Tidak ada yang mengatakan dosa. Sanian yang kedua, annal wasol. Karena kalau kamu sambung, merusak makna. Merusak makna. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Pasti kalau kamu mengerti dengan ilmu yakin, pasti kalian akan melihat jahim. Artinya di sini tidak disyaratkan orang melihat jahim itu karena ilmu. Idzan latarawunnal jahim jumlatan musta'nafatan. Latarawunnal jahim itu disebut jumlah musta'nafah. Jumlah musta'nafah ini jumlah tersendiri. Bukan lanjutan dari pertama atau berikutnya. La silata laha bima qablaha, tidak ada hubungan dengan sebelumnya. Wahia jumlatun qasamiyatun. Ini adalah ayat qasami. Qasami itu ayat qasam itu sumpah. Apa bahasa kita nerjemah? Ayat sumpah. Ayat yang disumpahi. Bahasa kitabnya itu jumlatun qasamiyatun. Qasam itu sumpah. Wallahi, tallahi, billahi itu huruf-huruf sumpah. Wallahi, wawunya itu waw sumpah namanya. Fima qasama muqaddarun, sehingga di sini latarawunnal jahim ini masuk sumpah. Asalnya wallahi. Wallahi latarawunnal jahim. Mana wallahnya, huruf sumpahnya itu dibuang. Banyak ayat-ayat yang ketika sering disebut di dalam ayat itu dibuang oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti surat An-Nas. An-Nas. Itu asalnya al-unasu. Al-unasu. Dibuang apanya? Al-unasu menjadi An-Nas. Apa yang dibuang? Alif di tengah. Nah. Walihada yakulul mu'arribun fi i'rabihi. Dari orang-orang i'rab, mu'arribun itu orang yang mengi'rab bahasa Arab. I'rab itu menjelaskan posisi akhirnya di dhammah atau di fathah atau di kasrah. Beliau mengatakan innal lama, bahwasanya lam ini latarawu muti'atun lil qasam. Itu untuk mencocoki sumpah yang dibuang tadi, yaitu wallah. Wallahi pasti kamu akan melihat jahim. Wa jumlatu tarawunna hiya jawabul qasam, dan jawab sumpahnya tarawunna. Kamu akan melihat. Jadi wallahi pasti kamu akan melihatnya. Melihat apa? Jahim. Wal qasamu mahdhufun. Huruf sumpahnya dibuang, yaitu Allah. Wallah. Ini dibuang. Wallahi la tarawunnal jahim. Wal jahimu, apa itu jahim? Ismun. Jahim itu nama min asma'in nar. Jadi nama-nama neraka itu banyak ya. Ada Jahannam. Ada apa lagi? Hutomah. Surat apa Hutomah? Al-Humazah ya.
Untuk orang yang suka mencela itu balasannya hutoma. Nah. Kemudian apalagi Pak Gun? Sakor, ya. Untuk siapa itu? Orang yang nggak sholat, ya. Summa latarawunnaha ainal yakin ta'kidun. Kemudian dilanjutkan ayat berikutnya. Kemudian pasti kalian akan melihat jahim dengan mata, dengan ainul yakin. Kata beliau ini juga penegasan liru'yatiha, bahwa pasti orang itu akan melihat jahim. Wa mata taro, kapan dia melihatnya? Turo yaumal qiyamah, melihatnya nanti pada hari kiamat. Yuta biha, didatangkan nanti pada hari kiamat. Ketika orang di mana ini? Di mahsyar. Nah, didatangkan. Melongo bahasa kita. Apanya melongo? Jahimnya itu. Nah, ditampakkan. Tujarru bisab'ina alfi zimamin, yang diikat 70.000 ikatan tali. Ditali. Ngapain ditali? Karena jahim itu liar bahasa kita. Buas. Suaranya kalau sudah gereng itu, hati itu bisa goncang, ketakutan. Gerengannya saja. Kudu mangan wong sing berhak dimakan itu ya. Itu sampai diikat oleh Allah berapa? 70.000 tali. Kullu zamamin, masing-masing ikatan, masing-masing tali. Yajurruhu sab'una alfa malakin, dipegang oleh 70.000 malaikat. Bukan perkara ringan, bukan perkara sembrono, ya. Diriwayatkan besarnya malaikatnya dari pundaknya ke telinganya itu 100 tahun perjalanan. Megang satu tali berapa? 70.000. Berarti yang megang jahim ini berapa malaikat? Kali 70.000 tali. Itu satu talinya 70.000. Talinya berapa? 70.000. Jumlah malaikatnya 4 miliar. 4 miliar. Nah, 4,9 miliar. Artinya 4 miliar 900 ribu ya, juta. Ya. 4 miliar 900 juta. Itu sudah Allah terangkan dalam banyak ayat hadis. Supaya kita apa? Takut. Ya. Itu nerakanya. Fama dhannuka bihadan nar, bihadihin nar. Bagaimana bayanganmu tentang neraka ini yang demikian dahsyat? Wal iyadzu billah. Semoga Allah SWT melindungi kita dan keluarga kita dari apa ini? Jahim. Itu penyebabnya tadi loh, takasur, ya. Innaha narun kabiratun, bahwa itu api yang besar, azimatun, dahsyat. Li'anna fiha, karena padanya sab'ina alfi zimamin, karena dahsyatnya sampai oleh Allah diikat 70.000 tali. Dan setiap talinya dipegang 70.000 malaikat. Yang memegangnya 4 miliar 900 juta. Menunjukkan dahsyatnya. Tapi itu memang hanya untuk orang-orang kafir dan untuk menakut-nakuti, untuk meluluhkan hati-hati yang keras. Sebenarnya ayat-ayat seperti ini
bisa menyebabkan hati itu lunak, lembut, layin. Sebagaimana Allah terangkan dalam surat Az-Zumar. Kita lihat dulu ya, biar kita baca. Kita lihat dari ayat 22. Ayat 22-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam." Apakah orang yang Allah lapangkan dadanya menerima Islam? Ini taufik namanya ya. Nikmat terbesar itu bagi manusia ini apa? Lapangnya dada. Sehingga tadi orangnya itu rindu kalau nggak baca Al-Quran. Jadi membuat orang itu gelisah ketika nggak taklim. Kalau nggak taklim tenang-tenang, itu bahaya. Itu tanda orang yang sesat. Seperti Allah terangkan dalam surat Al-An'am 125. Sama ayatnya ya kayak gitu. Man yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Fahuwa ala nurin min rabbihi. Lapangnya dada menerima Islam itu, kata Allah itu nur. Apa nur? Cahaya yang Allah nyalakan. Dan itu karunia, taufik. Tidak semua, itu pilihan, orang-orang pilihan. Nah, fawailun lil qasiyati qulubuhum. Allah terangkan orang yang tidak Allah pilih, ya. Itu siapa? Orang yang keras. Fawailun, celakalah lil qasiyati qulubuhum, orang yang keras hatinya. Min dzikrillah, dari Al-Qur'an. Nah, ulaika fi dhalalim mubin, mereka itu orang yang dalam kesesatan yang nyata. Di ayat 23 itu mau saya tadi, kalau orang itu diberi hidayah, hatinya lembut. Nah, Allahu nazzala ahsanal hadisi, Allah lah yang telah menurunkan ahsanal hadis, yaitu Al-Quran ini, sebaik-baik perkataan. Kitaban mutasyabihan, kitab Al-Quran itu mutasyabih. Masani, mutasyabih itu serupa, nggak ada yang ayat yang jelek, ada setara, kebaikannya itu setara. Masani itu berlawanan. Maksudnya ketika Allah telah menjelaskan orang soleh, oleh Allah diterangkan berikutnya orang-orang toleh. Allah terangkan orang kafir, berikutnya Allah terangkan orang mukmin. Itu makna masani. Al-Quran itu kata Allah, taksyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum, akan bergetar hati, kulit orang-orang yang takut. Tadi masalahnya ayat-ayat Al-Quran yang saya sebutkan tadi mestinya orang itu takut. Kenapa enggak takut? Itu tadi karena hatinya tertutup, hatinya terkunci. Karena yang menyalakan tadi Allah di ayat 23 22-nya tadi. Summa talinu juluduhum, kemudian lunak. Talin itu lunak, lembut. Juluduhum, kulit mereka. Wa qulubuhum, dan hatinya. Kulit dan hatinya lembut. Ila dzikrillah, kepada Al-Quran, kepada Allah. Dzalika hudallah, itu adalah apa? Petunjuk Allah. Yahdi bihi may yasha. Al-Quran itu Allah jadikan petunjuk bagi siapa yang Allah kehendaki. Kalau tidak Allah kehendaki, hatinya keras seperti ayat 22 tadi. Wa man yudlilillahu fama lahu min had. Kalau Allah menyesatkan seseorang, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk. Nah, wal malaikatu innaha narun kabiratun, bahwa jahim itu api yang besar, azimatun, dahsyat, karena diikat 70 tali dan
dipegang masing-masingnya 70.000 malaikat. Wal malaikatu idhamun syidadun. Malaikatnya itu idham, besar. Fahiya narun azimatun. Jahim itu api yang sangat mengerikan. A'adzanallahu minha. Semoga Allah melindungi kita dari jahim. Semoga ayat ini menjadi pemetik hati kita, dibuka oleh Allah cahaya hati, sehingga muncul rasa rindunya kepada Al-Quran, rasa cintanya kepada Al-Quran, sehingga kita gelisah hati ini ketika jauh dari Al-Quran, jauh daripada ilmu. Di hadis lain Rasulullah mengatakan, Al-jawful ladzi laisa fihi minal Qur'an, hati yang enggak ada Al-Qur'annya, kal baitil harib, kata beliau, seperti rumah yang enggak ditempati. Rumah lama enggak ditempati, apa yang kita bayangkan? Baunya, debunya, sawangan, ya. Siapa mau tinggal di situ? Demikian juga ilmu Al-Quran. Maka penting bagi kita tadi, terutama di pengantar tadi, Al-Quran ini Allah akan jadikan penolong, syafi'an, penolong bagi sahibnya. Apa sahibnya tadi? Sahabatnya, sahabat Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah juga mengampuni dosa-dosa kita dan melindungi kita dan keluarga kita dari jahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.